Misteri kepemilikan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah dalam kasus korupsi ex-Jampitsus kian memanas. Pihak tersangka Don Rito tegas membantah aset tersebut adalah miliknya, sementara pakar hukum menilai penyidik sudah kantongi bukti kuat. Usai pemeriksaan maraton, mantan Jampitsus Febri Adriansyah keluar dari ruang pemeriksaan Kejaksaan Agung Jumat malam. Tak seperti tersangka Kejagung pada umumnya, Febri keluar tanpa diborgol dan rompi tahanan. Sebelum ditahan, Febri sempat bilang dirinya telah dikriminalisasi. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Febri Adriansyah yang muncul tanpa borgol dan rompi tahanan kontras dengan Don Rito, tersangka kasus yang sama yakni dugaan perkara korupsi. 17 Juli lalu, Don Rito keluar dari ruang pemeriksaan Kejagung dengan rompi tahanan dan tangan terborgol. Kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas Kejagung Rudi Margono, Febri tak diborgol dan tak pakai rompi tahanan karena buru-buru. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Sementara soal pernyataan Febri yang merasa dikriminalisasi, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti membantahnya. Eli bilang para penyidik telah bekerja profesional dan diawasi Kortas Tipikor Polri dan Komisi Kejaksaan. Kawan-kawan penyidik pasti profesional dalam melaksanakan tugasnya. Tidak mungkin kalau misalnya, ya itu sudah domainnya kawan-kawan penyidik ya, kalau selama kami dalam koordinasi perkara, kami belum tidak melihat itu. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari sejak 24 Juli lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap ini jadi sinergitas antara KPK dan Kejagung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung. Bukan hanya soal tak pakai rompi tahanan maupun diborgol dan juga merasa dikriminalisasi, kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah pun menuai sorotan. Per 24 Juli lalu, ex-Jampitsus Febri punya kuasa hukum baru, yakni mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Sebelumnya Hotman Paris Hutapea tampil membela ex-Jampitsus Febri, namun mundur karena alasan kesehatan. Meski ex-Jampitsus Febri merasa dikriminalisasi, kuasa hukum Febri menyatakan belum berencana mengajukan pra-peradilan. Terkait dengan langkah hukum berikutnya, saya belum ketemu lagi nih dengan Pak FA, karena ketika beliau dibawa ke rutan KPK, itu masih masa belum bisa dikunjungi selama sekitar 3 hari kalau kata petugas rutan. Jadi kami mungkin baru ketemu setelah itu. Untuk sementara kami perdalam dulu substansinya karena sekali lagi fokus saya di tim hukum adalah pada aspek substansi hukum dan hak-hak yang diatur di KUHP tersebut. Sementara tersangka lain dalam kasus ini, Don Rito, tengah bersiap mengajukan pra-peradilan.
Febri dan Don Rito jadi tersangka dugaan 3 kasus korupsi besar, yakni pengadaan batu bara, korupsi Asabri, dan kasus korupsi Krakatau Steel. Dengan barang bukti berupa 74 kg emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso, menyebut rumah di kawasan Sentul yang digeledah penyidik adalah benar rumah yang ditinggali kliennya dan tak lagi ditinggali ex-Jampitsus Febri. Handika pun membantah emas 74 kg yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Don Rito. Memang ada rencana mengajukan pra-peradilan. Salah satu argumennya ada penyimpangan prosedur dalam tahap penyidikan dan dalam tahap penyidikan penetapan tersangka. Terkait dengan objek sitaan berupa emas dan uang dalam bentuk dolar Amerika dan Singapura, itu kan menjadi fakta material. Uang dan emas punya siapa? Kan begitu. Nah, inilah yang tidak pernah dikonfirmasi kepada Pak Febri pada saat beliau ditetapkan tersangka oleh tim 9. Menurut klien kami, itu adalah berasal dari satu pihak yang namanya ST, 2 P, ketiga F, ya, keempat itu Z. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menilai sejumlah barang bukti tersebut pasti telah sesuai investigasi penyidik terkait dugaan tindak pidana yang disematkan pada para tersangka, terlepas milik siapa emas hingga uang tunai dari berbagai valuta asing tersebut. Itu pemilik siapa itu nanti. Jadi di situ ada harta kekayaan yang mencurigakan. Menurut 2 alat bukti yang dipegang oleh tas tipikor Polri tadinya kan gitu ya. Itu karena ada sejumlah itu kan mencurigakan, jumlahnya besar sekali, itu juga mencurigakan. Apalagi kalau dikaitkan dengan pemilik rumah dan caranya tidak wajar. Kalau wajar, kalau itu sah, kenapa mesti ditaruh di brankas di rumah? Kemudian emas juga besar sekali. Itu adalah indikasi TPPU. Tapi penyidik tentunya setelah pendalaman, ya saya kira ini penyelidikan udah lama, setelah pendalaman kemudian penyidik itu menggeledah di beberapa tempat tadi. Kemudian setelah digeledah itu pasti dari penggeledahan dan kemudian disita sekarang ya Pak ya. Dan penyitaan itu pasti ada kaitannya dengan bukti kejahatan asal yang sudah ada di penyidik. Akankah tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada mantan Jampitsus juga akan menyeret nama-nama lain? Dan mampukah Kejaksaan Agung menepati janjinya untuk menangani kasus yang menjerat ex-Jampitsus secara transparan dan profesional? Tim Liputan Kompas TV.